Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Baik, bersama-sama. Min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Oke, sekali lagi. Min andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Ada yang mau baca silakan. Silakan Ibu atau Bapak silakan. Andari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Silakan. Saya ada Ustaz. Ya, Ibu Sudarsi silakan Bu. Min andari ila kepada seperti yang ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Iya, bagus. Sekarang kata sambung atau huruf athof. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Hei, sama-sama. 1, 2, 3. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Sekali lagi. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Ya, silakan. Boleh lihat di fotokopian juga boleh di PDF. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Ya, silakan Pak Syafri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kala. Ya, bagus. Ahsanta. Berikutnya kata tunjuk atau kata isim isyarah. Kata tunjuk isim isyarah. Hada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan.
Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Hadza ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Baik, sama-sama. Satu, dua, tiga. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Oke, sekali lagi. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna di sini. Hunalika di sana. Baik. Di sana ya. Ya, di sana. Silakan. Ibu Heni. Ada ini lelaki. Hadihi ini perempuan. Dalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Hahuna Unalika di sana. Iya, Bahasa bagus. apa Ustaz? Saya ya. Ya, silakan Bu, boleh. Ada ini lelaki, hadihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini. Hunalika di sana. Iya, bagus. Berikutnya kata penghubung atau isim mausul. Kata penghubung atau isim mausul. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Baik, bersama-sama. Satu, dua, tiga. Alladzi orang yang lelaki. Alladzi orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Apa yang man orang yang. Sekali lagi. Alladzi orang yang lelaki.
Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Ya, silakan. Silakan, Bapak atau Ibu. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang. Man orang yang. Pak Ustadz. Silakan Bu. Aladi orang yang lelaki, alati orang yang perempuan, aladina orang-orang yang apa yang man orang yang. Iya bagus. Terakhir keterangan waktu atau dorof zaman. Keterangan waktu atau dorof zaman. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ya, Udah bersama-sama. disimpan sama Unda. Disimpan sama Unda. Disimpan. Qabla sebelum. 1, 2, 3. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Indah apa Pak Ustadz? Sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Oke, silakan. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Silakan. Nahar siang ya. Ya, silakan Bu. Ustaz. Ibu Selawati. Silakan Bu. Sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila sobah pagi nahar siang. Iya bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita baca dari awal ya, dari min an, dari kata depan sampai keterangan waktu. Qabla ya. 1, 2, 3. Min an dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, fi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal justru, au am atau, la tidak, imma ada kala, hada ini lelaki, hadhihi ini perempuan,
Dalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, cukup ya untuk materi sorof sampai sini untuk hari ini. Berikutnya materi nahwu akan disampaikan oleh Ustadz Irham. Silakan Ustadz Irham untuk menyampaikan materinya. Yang sudah punya buku boleh dibuka bukunya ya. Halaman Halaman bab tentang ini apa? Isim, macam-macam kata, terus ciri-ciri isim, ya itu awal-awal tentang isim. 26. Ya, coba dilihat di daftar isinya. Silakan Ustaz Irham. Sampai jam 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai materi kita, insya Allah, nahwu. Silahkan lihat layar terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang pengertian nahwu dan sorof. Pengertian nahwu dan sorof. Perbedaan antara nahwu dan sorof. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jadi nahwu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan kedudukan setiap kata dan tanda akhirnya. Kalau kita mengerti istilah nahwu, Ya, Ustaz. suaranya kecil. Kayak Ustaz tadi yang pertama tadi kurang kencang kan. Saya ganti headset ya. Bentar. Ini juga pagi kecil. Bentar ya. Cek, suaranya sudah jelas?
Sudah. Baik, bismillah. Nah, lanjut ya. Jadi ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui, ya, kita belajar ilmu nahwu adalah untuk mengetahui jabatan setiap kata, kedudukan setiap kata. Ya, kedudukan kata itu menjadi apa? Ya, setiap kedudukan nanti berpengaruh terhadap tanda akhir atau harokat i'rabnya, tanda akhir setiap kata. Ya, kita lihat contohnya langsung. Kita lihat di sini, perhatikan ada kata zaidun. Ya, zaidun. Ya. Kemudian yang nomor 2 ada kata zaidan. Dan nomor 3 ada kata zaidin. Ya. Ini kan berubah akhirannya. Ya. Berubah akhirannya. Nah, ilmu nahwu itu ilmu untuk mengetahui perubahan akhir suatu kata. Ya. Karena berubahnya kedudukan. Karena berbedanya kedudukan. Contohnya yang pertama, doroba zaidun. Kenapa dibaca zaidun? Ya, karena itu menjadi fa'il. Ya, nanti kita membahas tentang fa'il di situ atau subjek. Ya, doroba memukul, zaidun zaid. Ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya zaid memukul. Zaid menjadi pelaku pemukulan. Maka zaidun dibaca domah, dun, zaidun. Kemudian contoh yang nomor 2, dorobtu zaidan. Dorobtu zaidan. Ya, artinya saya memukul Zaid. Ya, ada kata memukul, ada fa'ilnya, ada subjeknya, ada pelakunya yaitu saya, kemudian Zaidan sebagai objek. Ya, maka Zaidan dibaca fathah. Ya, Zaidan. Ya, kenapa fathah? Karena Zaidan dibaca menjadi objek, kedudukannya sebagai objek yang dipukul. Ya, ini kan berubah, ya, dari kata Zaidun menjadi Zaidan. Ya, tergantung perubahannya, tergantung kedudukannya. Kemudian yang terakhir, al-kitabu li Zaidin. Ya, dibaca din. Kitab seperti yang di atas, dun, kemudian Zaidan. Ya, ini yang terakhir Zaidin. Kenapa? Karena kedudukannya setelah huruf depan. Ya, setelah huruf jar. Lam li Zaidin. Ya, maka dibaca jar atau dibaca kasroh. Ya, li Zaidin. Nah, ilmu nahwu ini ilmu mengetahui perubahan akhir kata. Ya, hanya berpatokan, hanya berfokus kepada akhir kata saja, sesuai dengan kedudukannya. Ya, kalau kedudukannya fa'il atau yang lainnya, kedudukan-kedudukan yang dibaca doma, maka harokat akhirnya doma. Ya, kemudian zaidan, karena kedudukannya menjadi objek, atau yang lainnya nanti ising-ising yang dibaca nasob, yang dibaca fathah, nanti kita bahas. Kemudian zaidin, nanti juga kita bahas ising-ising yang dibaca jar. Ya, kenapa dibaca jar? Ya, itu adalah ilmu nahwu. Ya, untuk mengetahui itu semua. Berbeda dengan nahwu sorof. Ya, sorof. Ya, jadi bahasa Arab itu nanti kita fokus pada nahwu sorof dan kosakata. Ya, nahwu sorof dan kosakata. Sorof itu adalah, ya, kita lihat, ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya. Makna perubahan kata dengan polanya. Contohnya ini. Ya, ilmu sorof itu kita bisa mengetahui makna, ya,
menurut perubahan kata dengan polanya. Kita mengetahui sorof atau struktur kata, ya, struktur kata. Jadi perubahannya itu semuanya, bukan hanya akhirannya. Contohnya di sini doroba. Kata doroba di sini ya artinya sudah memukul. Artinya sudah memukul. Kemudian berubah menjadi yadribu. Ya, yadribu artinya sedang memukul. Ya. Kemudian berubah lagi menjadi idrib. Artinya pukullah. Ya. Dari kata doroba sedang setelah memukul menjadi yadribu sedang memukul menjadi idrib pukullah. Ya, dari kata dasar doroba artinya pukul. Jadi ilmu sorof itu nanti kita mengetahui ya, makna sebuah kata, ya, makna perubahan kata dengan polanya. Ya. Polanya doroba itu nanti fa'ala. Ya. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya fathah, ketiganya fathah. Kemudian yadribu nanti berubah dari fathah ditambah ya, kemudian huruf keduanya disukun, ya rohnya dikasroh, kemudian baknya di doma. Itu kan berubahnya semua strukturnya. Yadribu artinya sedang, kemudian idrib artinya pukulah. Jadi bedanya nahu dan sorof. Ya. Jadi nahu, kita ulang lagi, nahu adalah ilmu untuk mengetahui jabatan atau kedudukan setiap kata dan tanda akhirnya atau harokat ikhobnya. Doroba zaidun, ya, bisa menjadi zaidan, bisa menjadi li zaidin. Dan sorof itu nanti ilmu untuk mengetahui makna perubahan kata dengan polanya. Ya, doroba, yadribu, idrib, itu polanya. Baik. Terus selanjutnya Dika nggak mau soto emang. kita membahas tentang macam kata. Macam kata. Ya, jadi dalam bahasa Arab ya, dan dalam metode Alijaz ini, metode belajar membaca kitab kuning, ya, nanti ada nazomannya, ada lagunya. Ya. Jadi kaidah-kaidah kita susun dilakukan. Ya, itu agar ya, nanti setiap pertemuan kita baca, ya, agar setiap hari ya, atau setiap pertemuan kita mengingat, ya, mudah mengingat materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas tentang pertama, ya, macam-macam kata. Macam kata, ya seperti dalam bahasa Indonesia juga ada macam-macam kata ya, ada huruf, ya, ada kata kerja, ada kata benda. Macam kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama ada isim, ya, kata benda. Yang kedua ada fiil, kata kerja. Yang ketiga ada huruf, ya, kata bantu. Ya, jadi hanya 3 saja. Ada isim, ada fiil, atau huruf. Nah, yang terakhir huruf. Ya. Jadi ketika ditanya nanti, ya, ini bentuknya apa, jenis katanya apa, ya, nanti kita jawab antara 3 itu. Ya. Oh ini isim, oh ini fiil, oh ini huruf. Seperti itu. Baik, ya, saya contohkan lagunya. Tapi sebelum melakukan, kita baca sholawat terlebih dahulu. Baik, kita baca sholawat terlebih dahulu. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala
dari Coba perhatikan dulu ya, lagunya. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Sekali lagi. Macam kata ada tiga, Isim itu itu kata kata kerja, benda, fiil fiil itu itu kata kata kerja, kerja, huruf itu itu kata kata bantu. kan bareng-bareng. 1, 2, 3. macam Macam kata Ada tiga, tiga, isim isim itu itu kata kata benda, benda, fiil itu itu kata kata kerja, kerja, huruf itu itu kata kata bantu. bantu. Jadi macam kata ada tiga. Perhatikan tiga tabel ini. Tiga kolom ini. 1, 2, 3. Yang pertama isim. Isim itu apa, Bapak Ibu? Kata benda. Benda. Kata yang menunjukkan benda. Benda. Contohnya di sini al-kitabu, artinya kitab. Ya, kitab. Kemudian zaidun, ya, artinya zaid. Artinya zaid, nama orang. Kemudian yang kedua ada fiil. Apa arti fiil? Kata kerja. Kata kerja. Ya, contohnya di sini nasoro yang suruh, artinya menolong. Ya, menolong kan sebuah bentuk kerja, ya, pekerjaan. Kemudian contoh lagi doroba yadribu, artinya memukul. Ya, memukul suatu bentuk pekerjaan. Ya, yang terakhir adalah huruf atau kata bantu. Ya, min artinya dari, wa dan, la, ke, dan lain sebagainya. Jadi dalam mempelajari metode belajar bahasa Arab, metode belajar membaca kitab, kita perlu mengidentifikasi mana itu isim, mana itu fiil, mana itu huruf. Mana itu isim, mana itu fiil, mana itu huruf. Isim adalah kata kerja, isim adalah kata benda, fiil adalah kata kerja, huruf adalah kata ganti. Baik, kita baca sekali lagi. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Silakan yang mau baca. saya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Saya ya. Ya, Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. ya, ganti. Siapa? Siapa lagi silakan baca. Ibu Ibu Heni silakan. Ya, Heni. ya, ya, bentar. Ya, Siapa? Ibu Jawa. catat. Ya, silakan. Macam macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja,
Huruf itu kata bantu. Itu adalah macam-macam kata. Selanjutnya kita belajar yang nomor 2 itu ciri-ciri isim. Ya, setelah mengetahui macam kata yang ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Ya, kita belajar isim dulu. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, seperti yang kita contohkan bahwa mempelajari nahwu, yaitu kita harus bisa mengidentifikasi mana itu isim, mana itu fiil, mana itu huruf. Yang pertama kita mempelajari ciri-ciri isim, ciri-ciri isim terlebih dahulu. Ciri-ciri isim terlebih dahulu. Perhatikan lagunya, saya baca dulu. Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idofah. Ulangi Pak Ustadz, pelan-pelan. Yep. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Ciri-ciri Isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idofah. Sekali lagi. Ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tamarbutoh, untuk nama susunan idofah. Untuk nama susunan idofah. Susunan idofah maksudnya gimana Pak Ustadz ya? Susunan idofah itu nanti 2 isim. Ya, 2 isim. Nanti insya Allah dijelaskan. Baik, perhatikan dulu. Ya, saya jelaskan. Ya. Ini yang di bawah adalah penjelasan dari lagu di atas. Ya, penjelasan dari lagu di atas. Ciri-ciri isim. Ya, untuk mengetahui isim, yang pertama adalah bermakna benda. Contohnya kitabun, artinya kitab. Isim adalah kata benda, maka setiap sesuatu yang bermakna benda, ya, maka itu isim. Ya, kalau kita mengetahui kosakatanya, ya, contohnya kitabun di sini kita mengetahui artinya kitab. Kitab itu isim, ya. Kitab itu benda, maka itu isim. Atau contoh lain, kita mengetahui bahasa Arabnya pulpen itu kolamun, ya, kolamun. Sementara pulpen itu kata benda, ya, maka itu isim. Kolamun adalah isim. Ya, itu kalau kita mengetahui maknanya. Kalau kita mengetahui maknanya, kalau itu makna benda, ya, menunjukkan kata benda, maka itu isim. Ya, benda itu bisa ya benda yang kita lihat, ya, atau nama orang, nama negara, ya, itu namanya isim. Nama daerah, itu kalau kita mengetahui artinya. Bagaimana kalau tidak mengetahui artinya? Ya, maka kita melihat lafadznya. Lafadznya. Yang pertama apa? Ya, awalan alif lam. Ya, awalan alif lam atau huruf jar. Jadi kalau kita melihat bahasa Arab, ya, tulisan bahasa Arab yang diawali dengan alif lam, ya, di sini alif lamnya mana?
Alkitab, Al, ya, di Alkitab, sini al, Alkitab. al di sini al, maka dipastikan itu isim. Dipastikan itu isim. Atau huruf jar. Huruf jar itu yang tadi kita lakukan min andari ila kepada tak seperti di dalam. Huruf jar itu semuanya itu di dalam. Kalau ada kata, ya, misalkan Bapak Ibu menemukan kata berbahasa Arab yang kemudian didahului dengan fi, ya, di sini, atau didahului dengan min dan semua huruf jar, maka dipastikan setelahnya adalah Isim. isim. Tapi artinya Kata di benda. dalam kitab. Ya, itu kalau awalannya. Kemudian akhirannya, ya, ciri isim adalah bisa diketahui dengan akhirannya. Akhirannya tanwin. Kalau Bapak Ibu menemukan kata kemudian akhirannya tanwin, ya, tun, tanwin itu domaten gitu, maka dipastikan itu adalah isim. Isim. Ya, tolibatun isim. Ya. Atau akhirannya tamar butoh. Ya, tamar butoh itu tak yang berbentuk bulat. Ya, tak berbentuk bulat. Tolibatun, ya, ini tak tamar butoh pun. Kalau ada kata, ya, Bapak Ibu tidak mengetahui maknanya, ya, tetapi tolibatun artinya siswa. Kemudian ciri-ciri isim selanjutnya untuk nama, ya, untuk nama. Ya, contohnya di sini Zainab. Jakarta, Jakarta nama kota, ya, dipastikan, ya, atau nama presiden misalnya, dipastikan. Kemudian yang terakhir sunan kota ini adalah Putus suaranya ya, Mendem. Suaranya kayak mendem. putus-putus. suaranya putus-putus. Iya. Kayak di dalam gitu loh, Ustaz. Saya udah ngomong di apa namanya di itu sih Sat. Itu suaranya nggak jelas dari tadi saat. Mm-mm. Ya kayak di dalam gitu, mendem. Halo, tes. Ya, Jelas suaranya? Tes. Ya. ya udah jelas, Ustaz. Tes tes. Ini sekali lagi. Coba jelas Bapak itu atau masih belum jelas? Sudah. Belum, Ustaz. Masih Sudah. kayak di dalam gitu, dalam gitu, Ustaz. Tadi jelas Camnya ini. mungkin kameranya di ini. Itu jelas ini. Jelas sekarang. Zatirham kameranya mungkin dimatiin aja. Mungkin berat kali. Nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama itu jelas. Ustadz yang Iya. pertama. Udah, Ustaz. Coba cek lagi, cek. Masih belum jelas? Atau mungkin nggak usah pakai headset tuh, Pak. Barangkali lebih gede suara. Ya, cek. Barangkali bisa kedengaran? Kedengeran sudah. Baik. Kita selesaikan dulu sini.
Lanjutkan. Susunan idofah ya adalah susunan dua isim. Ya, kita lihat abdu adalah isim ya, karena menunjukkan benda ya atau orang ya, abdun hamba. Kemudian Allah ya, lafaz Allah itu isim ya, isim juga. Nah, kemudian digabungkan ya hamba Allah, Abdullah ya, itu namanya susunan idofah. Yang pertama nanti disebut mudhof, abdunya mudhof, kemudian Allahi mudhof ilaih. Maka susunan idofah, susunan yang terdiri dari dua isim ini adalah ciri-ciri isim, adalah pasti dipastikan ini adalah isim. Ini Abdullah artinya hamba Allah. Baik, kita baca sekali lagi lagunya. 1, 2, 3. Ciri-ciri isim bermakna benda, hafalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idofah. Kan yang mau baca? Ayat. Ciri-ciri isim bermana benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idofah. Ya, bagus. Silakan yang lain. Pak, Bapak ini belum ada yang baca Bapak. Ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idofah. Ya, ya. Kamu masak habis makan dulu aja. Baik, itu adalah ciri-ciri isim. Nanti selanjutnya ada macam-macam isim ya di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Untuk sesi sekarang kita cukupkan dengan macam-macam kata, kemudian ciri-ciri isim dan perbedaan nahwu dan sorof. Ya, baik, ya, insya Allah kita cukupkan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kembali ke Sama-sama. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, kita praktek ya. Kita insya Allah akan praktek dengan kitab Safinatun Najah. Terus selang-seling insya Allah nanti praktek dengan Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Sudah nampak di layar? Sudah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalat wassallallahu ala wasallama ala sayyidina. Baik, disimak dulu ya. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong
ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wa dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad Khatami penutup An-Nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Oke. Dua baris-baris barangkali Pak Ustadz, jangan Oh, banyak-banyak. kepanjangan ya. Iya, kepanjangan. Ayo, siap. Kita potong sampai Muhammadin ya. Oke, saya ulangi lagi sampai Muhammadin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad. Oke, setengah dulu. Baik, sekarang Bapak Ibu boleh tirukan ya. Ya. Alhamdulillah segala puji Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan umuri urusan ad-dunya dunia wat-tini dan agama dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat
Wassalam dan semoga berselawat Allahu Allah Allah wasallama dan semoga bersalam wassalam dan semoga bersalam ala atas ala atas Sayyidina junjungan kami Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad. Oke, sekali lagi. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan. Tuhan Al-alamina seluruh alam. seluruh alam Wabihi dan dengannya. wabihi dan dengannya Nasta'inu kami minta tolong. kami minta tolong Ala atas ala umuri urusan-urusan umuri urusan ad-dunya dunia dunia wad-dini dan agama wadini dan agama wasalla dan semoga bersolawat wassalam dan semoga bersalawat Allahu Allah Allah wasallama dan semoga bersalam wassalam dan semoga bersalam ala atas atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad. Ya, sekarang bersama-sama 1, 2, 3. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Wabihi dan dengannya. Nasta'inu kami minta tolong. Ala atas umuri urusan-urusan ad-dunya dunia wad-dini dan agama wasalla dan semoga bersolawat Allahu Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad. Baik, silakan yang mau baca. Saya Ustaz. Silakan Bu. Bu Salamati. Alhamdulillah segala puji lillahi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan dunia dunia Wadini dan
agama, wasollah dan semoga bersolawat Allah Allah wasallama dan semoga bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammadin Nabi Muhammad. Ahsanti, alhamdulillah, bagus. Baik, ada lagi, satu lagi. Saya boleh Ustaz. Silakan Ibu Sadarsi. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam wabihi dan dengannya nasta'inu kami minta tolong ala atas umuri urusan-urusan dunia wadini dan agama wasolla dan semoga bersolawat Allahu Allah wassalama dan semoga bersolawat Bersalam. bersalawat Bersalam. Salam. bersalam ala atas Sayyidina junjungan kami Muhammad Nabi Muhammad. Ahsanti, bagus. Baik, kita jawab bersama-sama. Alhamdu artinya apa? Segala puji. Segala puji. Isim, fiil atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ada al, bagus ya. Lagunya gimana? Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Iya. Lillahi artinya apa? Bagi Allah. Bagi Allah. Berapa kata? Dua. Apa dan apa? Li dan Allah. Li dan Allah. Li isim fi'il huruf? Huruf. Huruf apa? Huruf Huruf jar. Huruf jar lagunya gimana? Min dari ila kepada seperti ala di atas fi di dalam hatta sehingga dengan lila bagi. Iya. Allahi artinya apa? Allah. Allah. Ya Allah. Isim fi'il huruf? Isim. Isim kenapa? Ada Ya, ada huruf jar, juga ada al, awalan al, ya. Rabbi artinya apa? Tuhan. Al-alamina artinya? seluruh alam. Seluruh alam. Isim fi'il huruf? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Ada alif lam. Lagunya gimana? Ciri-ciri isim? Ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar akhiran tanwin tak marbutoh untuk nama susunan idhofah. Iya. Wa bihi artinya apa? Dan Dengannya. Berapa kata? Ada dua. Ada tiga. tiga apa saja? Wa Terus bi dan hi. Ya. Wa ini artinya apa?
Dan. Dan jenis katanya apa? huruf atau Huruf. sambung. Huruf Atau atau huruf atau lagunya gimana? Dan summa kemudian famaka tetapi bal justru au ata tidak imma ada kala Gus. Bi artinya apa? Dengan Dengan jenis katanya huruf jar ya. Huruf jar lagunya min dari ila kepada seperti ala di atas di dalam hatta sehingga bi dengan hilang bagi ya hi artinya apa? nya Ya kembalinya kemana? kepada Allah. Kepada Allah. Ini namanya domir, kata ganti. Dan dengannya, dengan Allah, nasta'inu artinya apa? kami minta tolong Kami minta tolong. Ala artinya atas atas. Isim fi'il huruf huruf apa? Jet. Huruf jar. Umuri artinya apa? urusan Urusan. Isim fi'il huruf isim isim. Kenapa isim? Ada diawali huruf jar. Huruf jarnya apa? Ala. Ad-dunya artinya dunia. Isim fi'il huruf. Isim Kenapa isim? Al. Al. Wadini artinya dan agama. dan agama. Berapa kata? Dua. Apa saja? Agama Dan ad-din. Wa isim fi'il huruf. kata sambung Wa dan huruf. Huruf apa? atau Ataf. Ad-dini artinya agama. Isim fi'il huruf. Isim. Kenapa isim? ada Ada al. Wa shalla artinya semoga bersolawat semoga bersalawat. Berapa kata? Dua. Apa dan apa? dan sholat Wa dan sholla. Wa isim fi'il huruf. Huruf apa? atau Ataf. Sholla artinya bersolawat bersalawat. Semoga bersalawat. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Ini bukan isim ya, bukan isim, bukan huruf juga. Berarti fiil. Ya, fi'il bagus. Ini fi'il, sholat, kata kerja ya. Sholat yusalli. Bersolawat itu kan kata kerja. Siapa yang bersolawat? Allahu. Artinya Allah. Isim fi'il huruf. Isim. Allah. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Nama. Wa sallama artinya dan semoga bersalam iya semoga bersalam atau mengirim salam. Ada berapa kata ini? dua. Wa apa dan apa? Wa dan Ada salama. Salama isim fi'il huruf fi'il ya sama seperti sholla. Sholla wa sallama. Sallama yusallimu. Ala artinya Atas. isim fi'il huruf huruf apa? Jar. Sayyidina artinya junjungan kami. Berapa kata? Dua. Apa dan apa? Sayyidi dan nah. Sayyidi artinya apa? Junjungan. Isim fi'il huruf isim. Kenapa isim? nama Ada ala. Ada ala ya.
Nah, keadaan. artinya apa? Kami. Kami. Kami ini isim domir, kata ganti. Muhammadin artinya Nabi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Isim fi'il huruf. Isim. 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 Iya, bagus. Lanjut ya. Selanjutnya khatami an-nabiyyin. Disimak dulu. Khatami penutup an-nabiyyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada kuwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Oke, sekali lagi. Khatami penutup an-nabiyyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Ya, sekarang ditirukan. Khatami penutup Kami penutup an-nabiyyina para nabi an-nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya wa sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya ajma'in wala dan tiada wala dan tiada haula daya daya wala dan tiada wala dan tiada quwata kekuatan kuasa kekuatan illa kecuali illa kecuali billahi dengan Allah billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. al-azimi yang maha agung. Baik, sekarang bersama-sama 1, 2, 3. Khatami penutup an-nabiyyina para nabi wa alihi dan keluarganya sahbihi dan sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali Ila itu pakai tasbih. billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi
Al-Adimi yang maha agung. Oke, silakan yang mau baca. Coba Ustaz. Ya, Pak Marto silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Khatami penutup an-nabiyina para nabi wa alihi dan keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya ajma'ina seluruhnya wala dan tiada haula daya wala dan tiada kuwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah al-aliyyi yang maha tinggi al-azimi yang maha agung. Iya, ahsanta, bagus. Yang punya buku bisa dibuka halaman 122 ya. 122. Baik. Sekarang kita bahas. Ada lagi? Satu lagi silakan. Ada lagi silakan. Yang belum gantian. Ya, boleh silakan. Yang sudah juga boleh, silakan. Boleh. Salah nggak apa-apa. Salah tidak dosa. Kalau tidak mencoba, Iya. Oke, kalau nggak ada kita bahas. Khotami artinya apa? Penutup. Penutup. Isim fi'il huruf. Hah? Penutup. Penutup. Penutup kata benda, kata kerja atau kata bantu? Penutup. menutup kata benda. Kata benda, iya bagus. Kalau menutup baru kata kerja ya. Kalau penutup berarti kata benda. Penyanyi kata benda atau kata kerja? Benda. Benda. Kalau menyanyi kata kerja. Kata kerja. Iya. Penutup. Nabi itu penutup. An-nabiyina artinya apa? Para nabi. Isim fi'il huruf? Isim karena ada al. Wa alihi artinya apa? Dan keluarganya berapa kata? Berapa kata? 3. Apa saja? Wa ali dan hi ya. Wa artinya dan. Jenis katanya isim fi'il huruf? Ya, huruf apa? Huruf ataf. Ali artinya keluarga. Isim fi'il huruf? Isim. Hi artinya? Ya. Isim fi'il huruf? Isim domir, kata ganti. Kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Kembalinya ke Nabi Muhammad ya. Dan keluarganya Nabi. Wasahbihi artinya apa? Dan sahabatnya. Berapa kata? 3. 3. Apa saja? Wa sahbi dan hi. Ajma'ina artinya? Seluruhnya. Wala artinya? Dan tiada. Berapa kata? 2. Apa dan apa? Wa dan la. Haula artinya? Daya. Isim fi'il huruf? Isim. Daya itu isim
atau huruf? Kata benda atau kata kerja? Haula daya. Daya. Haula. Mm. Daya itu kata benda ya. Daya, kekuatan, kata benda. Wala artinya dan tiada. Berapa kata? Dua. Apa dan apa? Wa Wa dan la. Quwata artinya kekuatan. Isim fil huruf isim karena Diakhiri ada tak marbutoh. Illa artinya kecuali. Isim fil huruf huruf. Billahi artinya dengan Allah. dengan Allah. Berapa kata? Dua. Apa dan apa? Bi dan Allah. Bi dan Allah. Bi dan Allah. Bi isim fil huruf huruf apa? Jar. Allahi isim fil huruf isim karena nama al dan bi ada huruf jar. Al aliyi artinya Yang maha tinggi. yang maha tinggi atau yang maha luhur. Isim fil huruf isim karena al azimi artinya Yang maha agung. yang maha agung. Isim fil huruf isim karena ada al. Baik, gampang ya. Nanya boleh nggak Pak Ustadz? Silakan. Hotama itu isim. Cirinya apa Pak Ustadz? Cirinya apa hotama? Bermakna benda. Bermakna benda. Oh, jadi berarti harus tahu artinya dulu ya? Iya. Kalau Tidak nggak tahu semuanya sih, tidak semuanya, tapi beberapa saja yang harus tahu artinya. Kan cara mengetahui isim atau bukan, caranya kan banyak tuh. Ada ciri-ciri isim bermakna benda, awalan alif lam atau huruf jar, akhiran tanwin tak marbutoh, untuk nama susunan idhofah. Iya, jadi kalau nggak tahu artinya bisa lihat awalan alif lam atau ada huruf jar atau akhiran tanwin atau akhiran tak marbutoh ya, atau untuk nama atau susunan idhofah. Tapi ini hotama kan nggak ada ciri-cirinya itu ya, cuma menunjukkan kata benda ya ini. Iya, kan ciri-cirinya kan banyak tadi. Ada berapa tadi? bermakna benda. Nggak harus semuanya, salah satu aja cukup. Hawala cirinya apa juga hawala? Mana? Hawala bermakna benda. Daya kan benda. Iya, benda itu bisa orang, bisa binatang, bisa tumbuhan, bisa apa? Bisa kekuatan, bisa sesuatu yang abstrak. Ilmu itu benda tapi abstrak. Gitu ya. Daya itu benda tapi abstrak gitu. Iman itu benda tapi abstrak. Ada yang abstrak, ada yang konkret. Kalau konkret yang bisa dilihat, bisa dipegang. Kalau yang abstrak yang enggak bisa dilihat. Iya. Azmain itu apa Ustaz tadi? Ajmain seluruhnya. Enggak, artinya isim fi'il atau isim, termasuk isim. Ajmain. Ciri-cirinya apa tadi Ustaz? Kalau ajmain ini tidak ada ciri-cirinya ya. Ajmain ini memang nggak ada ciri-cirinya. Asalnya tanwin, ajmaun. Terus dia dijamakkan ajmaun jadi ajmaina. Nun ini asalnya tanwin. Gitu. Jadi nun nun ini kan asal apa jamak, menunjukkan jamak. Nah, nun ini asalnya tanwin. Ajmaun menjadi ajmaina gitu. Jadi ciri-cirinya ini sebenarnya tanwin. Tanwinnya karena berubah jadi nun gitu. Jelas, Pak? Tapi itu menentukan ajma'unnya itu gimana Ustaz? Bisa ajma'in, bisa ajma'un. Oh iya, itu nanti. Iya, sekarang kita bahas dulu materi yang tadi sudah dibahas. Nanti takutnya yang apa? Yang baru
baru mengenal pusing. Ya. Jadi Iya, pusing. yang kita bahas yang materi yang tadi disampaikan Iya, Ustadz Irham. Nanti kalau materi sudah nambah, nah nanti pertanyaan saya tambah lagi gitu. Jadi sesuaikan dengan materi tadi yang dari yang berbeda. sampaikan. Iya. Cukup ya? Nanti Cukup. Kita lanjut. Suara Ustadz Ilham tadi kurang jelas. Iya, mungkin bisa jadi koneksinya kurang bagus, bisa jadi atau mungkin laptopnya mungkin volumenya kurang tinggi atau mungkin headsetnya. Tapi tadi kayaknya sih koneksinya kayaknya. Jakarta mah lumayan bagus. Kan ininya Bu, mungkin datanya mungkin. Ya. Baik, selanjutnya Arkanul Islami. Disimak dulu ya. Iya, Ustaz. Arkanu rukun al-Islami Islam khamsatun lima syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya arkanul islami rukun-rukun Islam khamsatun lima syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa shaumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Baik, sekarang ditirukan. Arkanul Islami rukun-rukun Islam. Arkanu Islami rukun-rukun Islam. Khamsatun lima. Khamsatun lima. Syahadatu bersaksi. Syahadatu bersaksi. An bahwa. La tiada. La tiada. Ilaha Tuhan. Ilaha Tuhan. Illa kecuali.
illa kecuali Allahu Allah 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 wa anna dan sungguh wa wa anna dan dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah Rasulullah utusan Allah wa iqamu dan mendirikan wa iqamu dan mendirikan as-salati salat as-salati salat wa ita'u dan memberikan wa wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa saum dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan Ramadan bulan Ramadan wa hajju dan berhaji wa hajju dan berhaji al baiti ke Baitullah al baiti Baitullah man orang yang man istata'a mampu istata'a mampu ilaihi ke Baitullah ilai Baitullah sabilan perjalanannya. perjalanan Baik, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun 5. Syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullahi utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-salati salat wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah man orang yang istata'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Oke, silakan. Man yurid an yaqra, siapa yang mau baca? Silakan. Ya, Ya Bu, silakan Ibu Heni ya. Ningrum. Bu Ningrum silakan Ibu dulu. Iya, silakan Bu. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Khamsatun 5. Syahadatu bersaksi an bahwa la tiada ilaha Allah Ilaha Tuhan ya Tuhan Allah Tuhan illa kecuali Allah anna dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad
Rasulullah utusan Allah. Wa iqamu dan mendirikan as-sholatu sholat. Wa ita'u dan memberikan az-zakati zakat. Wa saumu dan berpuasa Ramadana bulan Ramadan. Ahsanti. Wa Terus. haju dan berhaji baiti ke Baitullah. Man orang yang istato'a mampu ilaihi ke Baitullah sabilan perjalanannya. Ahsanti. Ya, satu lagi ada? Ya. Silakan Bu, Ibu ini. Arkanul Islami rukun-rukun Islam. Khamsatun 5. Syahadatu bersaksi. Tiada bahwa la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah wa anna dan sungguh Muhammad dan Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah wa iqamu dan mendirikan as-sholati sholat wa ita'u dan memberikan zakati zakat wa saumu dan berpuasa Ramadan di bulan Ramadan wa hajju dan berhaji al-baiti ke Baitullah manis orang yang istato'a yang mampu ilaihi ke Baitullah sabila perjalanannya. Ahsanti. Bagus. Baik, sekarang kita jawab bersama-sama. Arkanu artinya apa? Rukun-rukun. Rukun-rukun. Arkanu. Isim fi'il huruf? Isim karena? Ada. Bermakna benda. Bermakna benda. Rukun. Rukun itu apa? Pondasi. Al-Islami artinya apa? Islam. Isim fi'il huruf? Isim. Karena? Al. Khamsatun artinya? 5. Isim fi'il huruf? Isim. Karena? Karena tamar butoh atau tanwin ya. Syahadatu artinya? Bersaksi. Isim fi'il huruf? Isim karena? Karena tamar butoh. An artinya? Bahwa. Isim fi'il huruf? Huruf. La artinya? Tiada. Isim fi'il huruf? Huruf. Ilaha artinya? Tuhan. Isim fi'il huruf? Isim. Illa artinya? Kecuali. Isim fi'il huruf? Huruf. Allahu artinya? Allah. Isim fi'il huruf? Isim karena? Nama ada al. Wa anna artinya? Dan sungguh. Wa artinya? Dan isim fi'il huruf? Huruf apa? Atau lagunya? Dan summa kemudian fa maka lakin bal justru au atau la tidak imma ada kala anna artinya sungguh Muhammadan Nabi Muhammad. Isim fi'il huruf? Isim karena? Nama dan tanwin. Rasulu artinya? Utusan. Isim fi'il huruf? Isim karena? Nama orang. Rasulu bukan nama? Utusan. Bermakna benda. Allahi artinya? Allah. Isim fi'il huruf? Karena?
Nama. Nama, ada al. Al. Wa artinya dan isim fil huruf Huruf. apa? Atau. Ataf. Iqamu artinya Mendirikan. mendirikan. Isim fil huruf Fiil. Iqamu ini isim. Iqamu mendirikan. Padahal kan artinya apa? Berdiri. Mendirikan ya. Kenapa kok isim? Ini namanya isim masdar. Isim masdar itu sebenarnya dia itu isim tapi bermakna pekerjaan. Ada isim yang bermakna pekerjaan yaitu isim masdar. Isim masdar. Ciri-cirinya apa? Ini isim masdar itu dia itu kalau dalam tasrif nanti insya Allah kita akan belajar tasrif ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu kalau ada kata kerja ditambah ing, kata kerja ditambah ing, nah itu isim masdar namanya. Contohnya cook, cook bahasa Inggrisnya cook bahasa Indonesianya kan memasak, cook. Nah kalau ditambah ing jadi cooking. Cooking ini artinya apa? Memasak. Memasak juga. Tapi kalau dalam bahasa Inggris cooking itu kata benda, kalau cook kata kerja. Play juga sama, bermain. Kalau playing ya ditambah ing. Jadi playing. Kalau play bermain, playing juga bermain. Cuma kalau play ini kata benda, playing kata kerja. Play kata kerja, kalau playing kata benda. Nah, ya. Gitu. Ini dari kata aqama yuqimu iqamatan. Itu ya. Mendirikan. Jadi ini termasuk isim karena isim masdar. Karena idhofah, iqamis sholati wa iqamus sholati. As-sholati. As-sholati artinya apa? Salat. Isim fil huruf isim karena alif lam dan tak marbutoh. Wa dan isim fil huruf apa? Atau ita'u artinya memberikan. Isim fil huruf isim juga sama ya. Kenapa isim? Nah idhofah ita'uz zakati. Idhofah ya, isim masdar ini. Ita'uz zakati. Az-zakati artinya zakat. Isim fil huruf isim karena alif lam dan tak marbutoh. Wa artinya dan. Saumu artinya puasa. Isim fil huruf isim. Nah ini juga sama nih masdar. Saumu, kalau saumu isim masdarnya dia isim, tapi kalau kata kerjanya soma yasumu. Nah ini kata kerjanya, artinya berpuasa juga. Ramadhana artinya bulan Ramadan. Isim fil huruf isim karena nama. Wa artinya dan haju berhaji. Isim fil huruf isim. Al-baiti kebaitullah. Isim fil huruf isim karena alif lam. Man artinya orang yang. Isim fil huruf isim mausul. Isim mausul. Man orang kan benda. Lagunya isim mausul alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang yang orang yang iya. Istata'a artinya mampu. Isim fil huruf fi'il. Isim fi'il. Ini masuknya fi'il. Istata'a yastati'u. Ya. Ilaihi ila isim fi'il huruf ila huruf ke atau kepada. Huruf apa?
Jar. Huruf jar. Jar, Lagunya jar. Min min dari dari ila kepada ka Ka. seperti ala di di atas atas di dalam hatta sehingga di dengan lila bagi hi artinya apa? Nya. ya Ya, ya kembalinya kemana nih? Man. Ke bait, al bait, Al-bait. al bait, baitullah ya. Kepada ke baitullah, mampu ke baitullah. Sabilan artinya perjalanan jalanannya. Simpil huruf. Isim. Kenapa isim? Lan. Tan. tanwin 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 lagunya. Ciri-ciri isim bermakna benda awalan alif lam atau huruf jar akhiran tanwin tak marbutah untuk nama susunan idhofah. Iya, alhamdulillah. Ini bisa dibuka bukunya halaman 124 dan 125 ya. Situ juga ada i'rabnya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz, saya mau nanya itu yang susunan idofa tuh maksudnya apa ya? Masih bingung. Nanti ada penjelasan secara terperinci ya. Susunan idhofah itu kata majmuk, kalau dalam bahasa Indonesia kata majmuk. Contohnya kayak gini, contohnya kunci masjid. Nah, kunci masjid miftahul baiti. Jadi dia dua isim, dua kata benda digabung ya. Kata-kata gabungan, kata majmuk gitu. Kata benda yang digabung jadi dua. Jadi nggak bisa terpisah gitu. Kunci rumah ya, hamba Allah, utusan Allah. Nanti ada penjelasan khusus gitu. Iya, betul. Jadi manis tato A itu jadi apa tadi? Man, Mampu. man ini orang yang istata'a mampu. Kalau ini bukan Jadi idhofah. isim apa tuh? Ya, kalau man isim mausul. Isim Man mausul. isim mausul, kata penghubung. Halaman Ustaz. Apa? Istatoanya isim apa Pak Ustadz? Istata'a fi'il. Oh, fiil. Masuknya fi'il. Istata'a yastati'u istita'ah. Istita'atan. Istata'a sudah mampu. Yastati'u sedang mampu. mampu Biasanya kalau fi'il bisa diletakkan kata sudah atau sedang. Kalau sebelumnya bisa diletakkan kata sudah atau sedang berarti fi'il. Sudah mampu, sedang mampu mampu ya. ya. Tapi kalau kursi, sudah kursi, sedang kursi kan nggak bisa. Enggak ada iya Nah, nggak ada. Iya. Nanti ada pembahasan khusus tentang ciri-ciri fi'il. Nanti Ustaz Irham jelasin. Ya. ini halaman ini buku pertama apa bu jilid kedua Ustadz Jilid halaman kedua. oh iya Kalau buku Saya pertama, dari pertama Pak Ustadz. kenapa? Nggak dari pertama bukunya. Kalau jilid pertama untuk terjemah Quran. Untuk Oh, terjemah Quran. Kalau jilid dua untuk baca kitab kuning ya. oh gitu. Ah, Ya, ya. ah. Halaman berapa tadi Ustaz? Halaman 124. Kalau prakteknya 124. Kalau materinya tadi Ustaz Irham dua dua satu dua halaman 24, 25, 26, 27, ya 28. Tuh. Cara membedakan min dengan man, Ustaz. Konteksnya. Kalau dibaca min kan dari. Di sini kalau dibaca min nggak cocok. Min istato'a. Dari mampu. Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Jadi min man kan hurufnya sama. Bagaimana cara tahunya konteksnya? Kalau dibaca man pas nggak? Kalau pas berarti itu. Ya. Baik, ada lagi?
Cukup ya. Cukup. Kadang na, kadang kayak itu na, kadang no, itu kadang i. Kenapa Bu? Ujung-ujungnya tuh azakat. Ya, itu nanti Bu. Nanti ada bab khusus ya. Jadi kita yang belum sampai yang istilahnya yang tadi disampaikan Ustadz Irham saja yang kita bahas dulu. Jadi kalau kita pengen tahu yang ini, tahu yang itu langsung nanti kasihan yang baru mulai belajar, yang dari nol bingung. Harus Iya. pelan-pelan. Iya, bertahap. Insya Allah nanti ada masanya. Yang penting sekarang tahu cara bacanya apa? Tadi arkanul islami. Udah. Kenapa kok arkanu? Nanti ada babnya. Sekarang ikutin aja dulu. Waktu baca tuh bawa apa ujungnya ini doma apa kasrah ya gitu. Ya, itu nanti. Sekarang ikuti aja dulu. Kayak ila, harusnya kan pakai tasdid ya. Ila itu ya. Pakai tasdid Iya, kan. emang tasdid ya. Jadi kayak kita bayi ya, kayak anak balita belajar bahasa itu ngikut aja, nggak usah nanya mana subjeknya Bu, mana predikatnya Bu. Jadi kan anak balita kan yang ikut aja sama orang lain ngomong apa gitu ya, nggak nanya-nanya. Nah nanti kalau sudah disampaikan materinya, nah itu nanti insya Allah paham. Tuh, ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Alhamdulillah. Ini semoga bermanfaat, semoga istiqomah ya. Yang belum hadir semoga bisa hadir ya. Kalau nggak hadir nanti silakan bisa ditonton video rekamannya biar tidak ketinggalan materi ya. Iya. Kita tutup dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.